Buruh PT Pakrin meski di persidangan tidak diterima sebagai pihak intervensi, para buruh terus antusias mengikuti persidangan. Dalam orasi, Ketua DPW FSPMI Jatim, Jazuli menyampaikan, telah membuat kesimpulan yang disampaikan terhadap Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, yang intinya, buruh bersama pengusaha mencari penyelesaian PT Pakrin dan ada kesepakatan agar pabrik ini terus beroperasi, sepakat agar tidak ada PHK, sepakat untuk membayar upah buruh. Selain itu, upaya dengan para stakeholder termasuk Gubernur Jatim, yang memberi atensi khusus terhadap perkara PT Pakrin. Jazuli berharap hakim jangan hanya mengedepankan hukum semata tetapi dampak sosial, dampak ekonomi adalah penting menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Sedangkan, Pujiono salah satu perwakilan buruh berpesan, menjelang sidang agenda bacaan amar putusan perkara PKPU PT Pakrin, pihak buruh bakal berencana mendirikan tenda di Pengadilan Negeri Surabaya. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Saya semangat nggak kira? Masih semangat? Siap demo lagi? Siap bermalam di sini? Temen tak siap? Bermalam sehari siap? 2 hari siap? Seminggu siap? Duduki pengadilan siap? Ini luar biasa. Ini teman-teman Pakrin sudah teruji kekompakannya, loyalitasnya, samina wa atoknya, ini luar biasa. Plus buat kawan-kawan Pakrin semua. Alhamdulillah barusan selesai kita beraudiensi ketemu dengan pihak Pengadilan Negeri Surabaya. Ada banyak hal yang kita sampaikan kepada pihak pengadilan. Yang pertama, meskipun kita tidak diterima sebagai pihak intervensi dalam persidangan, tetapi jalannya persidangan kita setiap hari, setiap momen persidangan kita mengikutinya. Di saat hari ini jadwal persidangan menyampaikan kesimpulan, kita juga membuat kesimpulan, kita sampaikan kepada majelis hakim, kita sampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Artinya, apa yang kita ucapkan, itu sama sikap kita dengan apa yang kita tulis dan kita berikan kepada majelis hakim. Itu yang perlu dicatat. Apa isi dari kesimpulan itu? Yang pertama kita tegaskan, selama proses, selama ini kita bersama pemerintah, bersama kawan-kawan, bersama dengan pengusaha, terus berupaya mencari penyelesaian terhadap perkara PT Pakrin. Ada upaya yang sudah kita lakukan, pertemuan dengan pihak pengusaha, perwakilan dari masing-masing owner, mulai owner 1, owner 2, owner 3, para pemegang saham PT Pakrin. Sudah kita ajak pertemuan, sudah kita ajak diskusi, sudah kita ajak sebuah momentum kesepakatan. Yang intinya mereka semua sepakat untuk pabrik ini tetap beroperasi. Sepakat pabrik ini tidak terjadi PHK. Sepakat untuk membayar seluruh upah dan hak-hak karyawan. Itu kita sampaikan kepada pengadilan. Yang kedua, kita terus berupaya dengan pemerintah, baik dengan gubernur, dinas tenaga kerja dan yang lain, bagaimana melakukan penyelamatan. Sampai gubernur tadi sudah melakukan tanda tangan melalui sekda bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan atensi khusus, perhatian penuh terhadap kasus PT Pakrin ini. Kenapa? Karena PT Pakrin ini selain berdampak langsung terhadap karyawan dan keluarganya, juga berdampak langsung terhadap lingkungan masyarakat yang ada di PT Pakrin.
mulai dari lampu penerangan, mulai dari air bersih, mulai dari air irigasi untuk pertanian, untuk kolam dan seterusnya. Ini juga berdampak, termasuk berdampak kepada pajak yang dibayarkan oleh warga sekitar. Ini kita sampaikan. Dan gubernur meminta kepada pengadilan agar majelis hakim dalam mengambil keputusan jangan hanya mengedepankan hukum semata, tetapi dampak sosial, dampak ekonomi, dampak kondusivitas, dampak keamanan itu juga menjadi sangat penting dalam pertimbangannya untuk mengambil keputusan. Kesimpulannya kita tegaskan, kalau pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam hal ini gubernur, lingkungan desa, kecamatan, bupati semuanya sudah sepakat pabrik ini tetap beroperasi, pabrik ini harus diselamatkan, akan sangat naif, akan sangat tidak masuk akal, akan sangat berbahaya apabila hanya karena stempel pengadilan yang menyatakan itu PKPU maka semuanya itu bubar. Kita minta pertanggungjawaban kepada pengadilan. Kalau sampai nanti diputus PKPU, pertama pengadilan wajib menyediakan pekerjaan kepada seluruh karyawan Bakri. Yang kedua, pengadilan wajib menyediakan penghidupan untuk seluruh pekerja Bakri dan keluarganya. Dan pengadilan wajib bertanggung jawab terhadap segala kerusuhan yang ditimbulkan oleh sebuah putusan yang sesat itu, kawan-kawan. Ini nanti yang kita ingatkan. Kita telah berupaya sedemikian rupa. Gara-gara putusan hakim yang hanya asal ketok-ketok, ini bisa merusak kehidupan kita. Maka atas hal-hal yang saya sampaikan tadi itulah didukung oleh surat-surat, keterangan-keterangan karyawan-karyawan yang lain. Kok pengadilan masih buta matanya, buta hatinya, maka rakyat akan mencari keadilan dengan cara dan versinya rakyat itu sendiri. Buat apa pengadilan dibentuk? Hakim dibayar oleh rakyat, hakim dibayar oleh rakyat termasuk pekerja, dari tetesan keringatnya pekerja. Kok mereka sudah dapat gaji tinggi, kenaikan yang 100%, kok mereka semakin gila? Inilah makanya rakyat akan marah. Sudah saatnya pengadilan harus dievaluasi. Sudah saatnya pengadilan negeri Surabaya berbenah. Kalau tidak ingin kehilangan marwahnya, kalau tidak ingin kehilangan sakralitasnya sebagai pengadilan, kecuali pengadilan itu memang pengadilan setan yang sudah tidak peduli dengan sebuah keadilan. Maka kita ingatkan itu dengan keras. Kecuali hakim yang sudah buta mata hatinya, sudah tidak peduli dengan keadilan, sudah tidak peduli dengan rasa sosial empati terhadap masyarakat. Betul enggak? Logika, kawan-kawan. Karyawannya ingin bekerja, pengusahanya kaya dan ingin membuka pabriknya. Pemerintah dengan bijaknya ingin berdiskusi, berkompindah, ingin pabrik ini selamat. Gara-gara hanya 3 orang pengadilan ketak-ketok, sopo hakim ibu? Kan gitu sih. Apa hakim pernah memberikan kalian makan sesuap nasi kepada kita? Tidak pernah, kawan-kawan. Justru dari keringat kita lah mereka bisa menikmati kehidupan mewah. Mereka bisa nyekolahkan anaknya sampai Singapura, sampai Amerika. Mereka bisa keliling jalan-jalan ke Cina, ke luar negeri. Mereka bisa bergelimangan harta. Makanya tidak salah sampai misu-misui hakim nanti ya. Ya, tapi jauh misui saiki ya. Kita disimpan aja, kita lihat. Informasinya tanggal 28 akan ada putusan. Dan sampean sudah pemberitahuan.
Maju Senin ya. Maju dari Senin. Ya karep-karepe wis. Pak maju engko, Pak maju meneh ya karepe. Tadi tak ingatkan, Pak Hakim, aku selaku pimpinan di sini sudah berusaha keras untuk menyelamatkan karyawan dari PHK. Baik persidangan, baik diskusi, baik ketemu dengan pemerintah, ketemu dengan pengusaha. Sudah lelah saya terhadap perkara ini. Kalau jerih payah kita kamu campakkan dengan putusan yang biadab, maka kami tidak ingin tanggung jawab. Silakan karyawan Kakrin berbuat terserah kamu. Karena saya nggak bisa ngapa-ngapain. Betul nggak? Itulah kawan-kawan ya, kekuatan rakyat, rakyat yang memiliki kedaulatan, rakyat yang memegang kedaulatan tinggi, kemanusiaan di atas hukum dan peradaban, dan itu kita pegang kawan-kawan. Ya, jangan mentang-mentang pemegang palu berbuat seenaknya. Sudah kita ingatkan. Saksinya kawan-kawan karyawan Kakrin yang ikut dalam pertemuan-pertemuan. Sudah cukup kawan-kawan. Ya, sampai juga tidak terhitung berapa kali tak ajak demo. Ya, artinya kami selaku pimpinan yang diberikan kewajiban oleh undang-undang untuk membela, mempertahankan dan memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja dan keluarga sudah saya lakukan selaku pimpinan Serikat Pekerja. Ya, sudah saya ingatkan hakim-hakim yang sekarang lagi menyidangkan. Tapi kalau hakimnya sudah tidak bisa, tidak mendengar apa yang kita ucapkan, ya udah. Apalagi yang bisa kita berbuat selain mencari keadilan dengan cara kita sendiri, kawan. Ya, tak tegaskan tadi. Saya ngerti selama ini bagaimana hukum sudah tidak relevan lagi diterapkan. Bagaimanakah perkara PKPU kepailitan adalah perampasan yang dilegalkan oleh pengadilan. Makanya dalam hukum Islam sudah jelas, yang namanya utang itu menjadi tanggung jawab sampai mati, tanggung jawab sampai kepada anak cucunya. Gara-gara PKPU seakan-akan dia lenggang. Dan ini kita ingatkan lagi-lagi kawan-kawan, tetap bersabar ya. Beliau menyampaikan, oke mas, dengan pertimbangan ini mudah-mudahan Pak Ketua dan majelisnya bisa mendengar. Ternyata ini dampaknya luas. Gubernur sudah menjadi atensi, masyarakat luas menjadi atensi. Ya itu ucapannya. Kita tunggu putusannya, kan gitu sih mas. Jangan-jangan dengan awak dewe, kayak api-api yo. Ya, lah putusannya merelek, yo gak ngerti aku, kan gitu sih mas. Kita tunggu tanggal mainnya, oke? Siap berjuang, siap melawan, siap melawan. Terima kasih. Kita dari tim perunding kita tadi belum tahu kalau rencananya kan tanggal 28 putusan. Ternyata dalam persidangan maju hari Senin ya. Senin itu tanggal berapa? Senin. Tanggal 28 ya? Nah, berarti persis. Kalau rencana kita pasang tenda itu mulai hari Senin sampai putusan dikabulkan, bahkan sampai 1 bulan, maka ada perubahan karena putusannya sudah Senin. Kita akan putuskan untuk pemasangan tenda keprihatinan di depan sebagai wujud perlawanan terhadap perkara ini ya. Karena perkara ini sudah jelas kawan-kawan, PKPU ini PKPU fiktif, ada dugaan rekayasa, utang tidak sederhana, sampai yang intervensi termohon kan Pak David ya, tapi itu sudah ada pembatalan Menkumham, sudah kita sampaikan ke pengadilan, nggak tahu nanti apa pertimbangannya. Jadi RUPS itu masih kosong, sopo yang mimpin itu. Jadi utang itu tidak bisa dibebankan kepada PT Kakrin, utang itu utang pribadi. Berarti tagihannya itu tidak bisa. Yang kedua, kreditur lain yang didalilkan oleh pemohon, ternyata perusahaannya sudah mati, sudah tutup sejak COVID. Masa direktur mati sih tanda tangan aja? Sudah jadi direktur enggak? Aturan perseroan terbatas, undang-undang perseroan terbatas,
bahwa kalau perusahaan sudah mati itu direktur tidak bisa bertindak untuk dan atas nama PT. Kalau hutang piutang seharusnya melalui likuidasi dulu mereka. Jadi bukan melalui PKPU dan kepemilikan tidak tepat. Inilah cari-cari kreditur. Ada kreditur intervensi. Siapa? Yaitu yang nyuplai, yaitu Bukit Asam yang tagihannya dulu 80 miliar. Dalam perkara nomor 10 tahun 2024 bahwa PT Bukit Asam itu sudah ditolak karena juga sama, nggak sederhana, krediturnya kurang, dia masuk intervensi yang kemarin diterima dalam pembuktian. Untuk itu tidak sederhana, pernah ditolak juga ngajukan lagi jadi kreditur. Ini harus hati-hati, yang namanya pengadilan kok. Untuk itu tadi ketua nggak bisa jamin, meskipun insya Allah kita akan didengarkan dengan berbagai sudut pandang. Wong apa itu di desa di situ saja airnya dari PT Pakerin, persawahan sampai nggak iso duit banyu kalau bukan dari PT Pakerin. Kemudian PLN juga dibantu oleh dari PT Pakerin lingkungan situ. Kurang yo opo sugene pabrik ini. Harta Pakerin itu yang sama duit cash di bank itu 1,135 miliar, berarti 1.135 miliar, 1 triliun. Ini bukan perusahaan miskin. PKPU itu kalau dikatakan ketua, PKPU pilot itu daftar miskin ke pengadilan. Untuk itu pengadilan supaya hatinya tidak mati, matanya tidak buta. Wong-wong sugih kok daftar miskin kate digedhok. Betul. Masuk akal enggak ini? Nah, hal-hal yang tidak masuk akal ini kita sampaikan kepada ketua pengadilan sama Pak Humas. Untuk itu yang rencananya kita pasang tenda hari Senin, nanti kita sudah ngomong kita akan putuskan pasang tenda sejak hari Sabtu, Minggu sudah pasang tenda di sini. Siap kawan-kawan? Sampai kapan? Sampainya gak terbatas. Kalau PKPU tidak ditolak, maka kita akan minta hidup di pengadilan ini termasuk pekerjaan kawan-kawan. Makanya juga di pengadilan. Wis, aku sebagai pimpinan, wis gak ngurus. Teknis hukum sudah, kita DPW sudah selesai. Ya, bela ini kurang opo. OJK sampai sudah dibayar lunas 2 bulan, THR dibayar, Bu Gubernur sudah masuk memberikan surat juga kepada pengadilan. Iki hati-hati, ini kehidupan sosial sangat menyangkut hajat hidup orang banyak Pakerin. Jangan sampai ada yang mendaftarkan Pakerin miskin, pengadilan gedok. Itu kan kurang ajar orang sepatu itu, jahat tidak karu-karuan. Ya, nek ono sing serikat sing terlibat, tujuannya adalah jelas itu dugaan kong kali kong supaya pesangone buruh menjadi 0,5. Itu jahat sekali itu. Lebih jahat daripada perampok. Kalau Bank Prima selama ini merampok uang sampean, wis jebol dengan OJK dan Pak Kapolda dibantu polisi sampean. Itu Pak Kapolda itu langsung itu ketua kita. Ya. Apalagi sekarang mendamaikan uang operasional supaya keluar, langsung Bu Gubernur yang bantu. Kok sering ketemuan sama bos, kurang apa pemerintah? Nah tinggal pengadilan tukang stempel ini. Kalau tukang stempel itu hatinya mati, mereka tidak melihat kita pasang tenda sampai yang diberikan pekerjaan. Wes, teknis sing pemberitahuan silakan. Kita dulu hari Rabu, pemberitaan hari ini harus masuk. Rabu, Kamis, ke Polda harus masuk, PN harus masuk. Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu, Minggu sudah harus pasang tenda di sini. Lapangan tak serono sampean, gak ngurus, bakon tak tenopo nanti pengadilan ini terserah. Ya, nek gak ngurungono sampean, nek gak ngurungono keluh kesah sampean, aku gak ngurus akar sampean. Mau sampean tak tenopo aku gak ngurus sudah. Terserah, wis. Pimpinan harus pasrah, wis ngatok. Kita sudah berupaya sampai tutup. Pak Prabowo saja sudah ditemui oleh Kasih Jajuli sama Bung Iqbal. Sudah disampaikan perkara ini. Nek sing bidat pengadilan, wis urusan sampean sebagai rakyat. Cari keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakim yang menghakimi, hakimi semua. Sampean yang menghakimi. Allahu Akbar. Hidup buruh. Siap melawan. Siap melawan.
Hidup buruh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tolak PKPU 26 PT Bakri. Tolak PKPU PT Bakri nomor 26. Tolak PKPU PT Bakri nomor 26. Hidup buruh. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.